Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Allahumma nawwir bil ilmi qalbi wasta'bil bi ta'atika badani wa khalis min al-fatani sirri washkur bil i'tibar fikri wa qini syarra wasyawishi syaitan wa ajir minhu ya rabbal hatta yakuna lahu alaihi sultan. Bapak Ibu para jamaah salat subuh rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur nikmat alhamdulillah di hari Ahad tanggal berapa sekarang Pak? 24 terakhir di bulan Juli ya. Di bulan Juli. Hari Ahad kelima di bulan Juli kita bisa berjumpa bertalaki lagi. Yang insya Allah mudah-mudahan dengan harapan dari amalan-amalan ibadah kita, dari sholat sunnahnya, dari sholat wajibnya, puasanya dan yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan ibadah yang Allah ridhai guna sebagai bekal kita baik di dunia, di alam barzah dan di akhirat nanti. Bapak Ibu sekalian dan jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai seperti biasa mari kita membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kesalahan kita, orang tua kita, guru-guru kita, para sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, minal muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat, di antara yang lainnya mudah-mudahan minal muslimat mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azim wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radha ila yadika wa ila yadika wa akhbarati lillahi ta'ala wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ila hadratin wa sallim wa darat asya ala mutasim ila jama'ah al-gharib ali wa man min ali ashabi ashanwani wa ila hadratin wa syekhna wa salli ila hadratin ruh ya syekh ila hadratin ruh wa ila hadratin rahmatullah wa ila hadratin syekh wa bi anna Allah yaghfir lahu wa yarhamu wa yu'min dhurriyyati wa yanfa'una bi sirri wa anwari wa bi ulum bi dini wa dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب واغفر لنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى من تذاكر جيران بلسلام أجزتنا معا جرى من مغنة بدمي يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bapak Ibu saudara rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan dari pertemuan hari Ahad yang lalu berbicara tentang beberapa macam atau jenis-jenis wahyu itu sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah bicara bisa rencangan apa bapaknya rencangan apa rencangan orang mana oh Bima NTB. Kita sudah membicarakan tentang cara wahyu pertama datang kepada Rasul. Jadi yang cara pertamanya itu cara pertama Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya kepada utusannya kepada Rasulullah, wabil khusus dengan cara apa pertama? Apa? Yang kemarin dengan cara mimpi. Al-awwalu ar-ru'ya as-sadiqatu fin naumi. Jadi penglihatan as-sadiqatu yang benar, yang lurus fin naumi di dalam keadaan tidur. Di dalam keadaan apa? Tidur. Gitu ya. Kenapa? Wa qad jaa'a fi sahih, karena di dalam hadis sahih sampaikan ru'yal anbiya'i wahyun. Karena mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Gitu. Jadi mimpinya para nabi adalah wahyu. Gitu. Jadi dengan cara mimpi. Makanya pada pertemuan yang lalu jangan sembarangan mimpi ini. Walaupun kita juga harus berpikir secara mendalam. Kejadian kurban kan gitu ya. Peristiwa kurban yang fenomenal yang memang kita jalani setiap tahun itu adalah disebabkan landasannya adalah mimpi. Kemudian ahsanal qasas di dalam surat Yusuf pun kejadian antara Nabi Yusuf terus Nabi Yakub dan saudara-saudaranya Nabi Yusuf beserta Imratul Aziz dan yang lainnya berawal semuanya itu dari mimpi. Jadi gitu. Berikutnya lagi nikahnya.
nikahnya Rasulullah dengan Siti Aisyah itu juga berawal dari mimpi gitu. Jadi Rasulullah ketika beliau baru hijrah. Jadi ketika baru hijrah itu beliau kok 3 malam berturut-turut diberikan mimpi ketemu malaikat Jibril. Ditunjukkan ini istrimu, ini istrimu, ini istrimu. 3 malam berturut-turut. Makanya sandaran-sandarannya seperti itu. Akhirnya nikah dengan Siti Aisyah. Nah itu. Jadi sandaran-sandaran seperti itu. Nah, bagaimana pijakan kita? Nah, para nabi menjadi pijakan kalau mimpi itu salata ayyam. 3 malam atau 3 hari berturut-turut. Jadi kalau kita lagi istikharah itu minimal alal aqal 3 malam. Nah, 3 malam ini landasan. Kemudian yang kedua, cara wahyu ini sampai kepada Rasulullah ya ini dengan cara al-ilham. Wa huwa an yanfutha al-malaku fi raw'ihi ay qalbihi min ghairi an yarahu kama qala alaihi salatu wassalam inna ruhal qudus nafatha fi raw'i. Gitu. Hal yang kedua, cara wahyu turun kepada Rasulullah, kepada Nabi, yaitu dengan cara ilham. Ilham apa tuh yang ilham? Wahwa yaitu ayan fusa, menghembuskan, meniup siapa? Al malaku, malaikat, fi raw'ihi ay fi qalbihi, di dalam hatinya Rasulullah dihembus gitu, dihembuskan min ghairi an yarahu, tanpa Rasulullah bisa melihat malaikat Jibril, karena yang mau bertugas untuk menyampaikan wahyu yaitu malaikat Jibril. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna ruhal kudus, bahwasanya ruhul kudus itu malaikat Jibril gitu. Makanya di dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu. Nah, salah satu tafsir menyampaikan bahwasanya tanazzalul malaikat, turun secara berbondong-bondong, bertahap-tahap para malaikat. Ruh yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril. Fiha, pada malam Lailatul Qadar. Nah, ruhul kudus. Nah, itu kata Rasul. Jadi gitu. Nah, kenapa kata Rasulullah kama qala alaihi wasallam inna ruhal qudusi nafatha fi rawi, sesungguhnya ruhul kudus malaikat Jibril nafatha, telah meniup, fi rawi, di dalam hati. Ai inna jibrila nafakha fi qalbi lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha wa ajaluha. Nah gitu. Ai artinya inna jibrila, sesungguhnya malaikat Jibril, nafakha, meniup, fi qalbi, di dalam hatiku, lan tamuta, yang tidak akan mati, nafsun, seseorang, jiwa seseorang nggak bakal mati, nggak bakal meninggalkan dunia yang fana ini, hatta tastakmila, sampai disempurnakan. Apa yang disempurnakan? Rizquha, rezekinya. Jadi orang kalau udah meninggal, rezekinya ya segitu. Allah ini memberikan rezeki kepada manusia itu rupa-rupa. Ada sebagian yang Allah berikan lebih, ada sebagian yang Allah berikan setengah-setengah, ada yang Allah berikan hanya sebatas kecukupan kehidupannya. Jadi memang seperti itu rezekinya tuh. Gitu. Nah, tapi usaha kita bagaimana nih secara syariat. Mau usaha gerak mencari, Allah kasih. Jadi nggak usah ngiri ngelihat ke atas saja, seandainya. Akhirnya jadi tulul panjang angan. Yang repotnya lagi mencari dunia dengan cara
mengatasnamakan agama. Nah, itu bahaya. Gitu, itu yang bahaya. Yang zaman sekarang sudah terjadi. Nah, gitu sudah terjadi. Namun mudah kita ini di apa? Dilindungi lah, dilindungi. Nah gitu. Rizquha wa ajaluha, dan ajalnya. Jadi ajal seseorang itu meskipun dia sakit berbaring di mana? Di tempat tidur bertahun-tahun dalam keadaan antara iya dan tidak, makan juga disuapi, mohon maaf, buang air besar dan kecilnya ya di situ, gitu kan ya. Bertahun-tahunnya nggak meninggal, tapi yang sehat tahu-tahu meninggal, gitu. Nah, itu kita nggak paham kalau soal ajal, kecuali kalau memang punya janjian dengan malaikat siapa? Israel. Nah, makanya teman, sebaik-baiknya temannya apa? Sebaik-baiknya teman apa Pak? Siapa Pak? Mau. Sebaik-baiknya teman adalah mau. Gitu. Jadi sebaik-baiknya teman adalah mau. Nah itu makanya kalau kita temennya mau tuh enak. Gitu ya, bisa siap-siap diri sebelum datang, dia udah ngasih tahu kita. Nah berikutnya lagi as-salitsu, hal yang ketiga, cara ketiga turunnya wahyu, yaitu an ya'tiyahu, gitu ya, an ya'tiyahu mitla salsalatil jaras, gitu. Datang wahyu tersebut seperti gemerincingnya jeres. Apa nih? Bel ya? Apa ya? Lonceng. Lonceng. Kenceng. Gitu. Aimitlah sautihi fil quwwah. Atau seperti gemerincingnya lonceng yang sangat kuat. Wa huwa asyadduhu, dan gemerincing lonceng yang sangat kuat ini yang paling susah, paling berat yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa? Kama fi hadithi Aisyah, sebagaimana halnya fi hadithi Aisyah, di dalam hadis Siti Aisyah, Annal Harits bin Hisham radhiyallahu anhu, gitu, bahwasanya sahabat Harits bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala, pernah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu, ya Rasulullah, bagaimana caranya wahyu datang kepadamu? Ditanya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah jawab, gitu, ahyanan, kadang-kadang, ya'tini, wahyu itu datang kepadaku, gitu ya, ya'tini, yang datang kepadaku itu seperti salsalatil jaras, seperti gemerincingnya apa? Seperti gemerincingnya apa tadi? Lonceng. Wa huwa asyadduhu alayya, dan gemerincing lonceng ini yang sangat apa? Sangat keras, sangat berat, alayya, atas diriku. Nah, itu gemerincing lonceng. Kemudian hal yang keempat, datangnya wahyu, yakni ar-rabi'u an yukallimahu Allahu bila wasitatin min wara'i hijabin fil yaqadati. Yang nomor 4, an yukallimahu Allahu, yaitu Allah langsung berbicara kepada Rasulullah bila wasitatin, tanpa wasilah, tanpa perantara, min wara'i hijabin, tapi tetap di balik hijab, satar, di balik hijab, fil yaqadati, dalam keadaan Rasulullah itu sadar, dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur Rasulullah ngobrol. Itu disampaikan wahyu, berjalan. Kapan itu? Kama fi lailatul Isra'i, sebagaimana halnya yang terjadi pada malam Isra Mi'raj, alal qauli bi adami ru'yati
atas kaul satu pendapat bi adami ru'yati dengan tanpa mimpi. Terus wa kama waqa ali Musa alaihi salatu wassalam, wa kama dan sebagaimana halnya waqa yang telah terjadi li Musa alaihi salatu wassalam kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa ini kan terkenal dengan apa? Kalimullah. Kalau Nabi Ibrahim terkenal dengan apa? Khalilullah. Apa ya Pak? Bu. Gitu. Jadi Nabi Ibrahim terkenal dengan apa? Khalilullah. Kalau Nabi Musa terkenal dengan kalimullah. Kenapa dikatakan kalimullah? Yang sering ngobrol dengan Allah. Ngobrol. Gitu, ngobrol. Karena sering ngobrolnya dengan Allah jadinya apa? Jadi umatnya itu bahasa kita mah culangu. Apa culangu? Apa Pak culangu? Jadi suul adab dikit-dikit. Makanya mereka merasa sebagai ahibbaullah, sebagai kekasih-kekasihnya Allah. Lawang gampang kok ngomongin Allah, cuman telepon. Kita Pak Bu sekalian, kita pengen komunikasi dengan Pak Menteri aja atau Pak Camat aja, kan mudah apa gampang? Mudah apa susah? Ya susah. Siapa kita? Dengan Pak Wali Kota aja. Oh, bangga kan tadi saya telepon dengan Pak Wali Kota begini-begini. Bangga gak? Bangga. Gitu. Apalagi dengan Pak Gubernur, Pak Anies. Kan gitu ya? Bangga. No pamali apalagi kalau kita apa? Kalau kita telepon sama Pak Presiden, tadi Pak Presiden telepon saya, keren kan? WA saya, kan gitu. Lah ini ngobrol sama Allah, pencipta alam semesta. Oleh karenanya umatnya pada culangu. Nah gitu, nah dijaga nih umat Nabi Muhammad dijaga, kan gitu ya. Yahudi, Israel itu pada suul adab, merasa sebagai kasih Allah. Jadi cara yang keempat. Cara yang kelima yaitu an yukallimahullahu fil yaqadati min ghairi wasitah hijabin kama fi lailatul Isra. Gitu ya. Kemudian yang keenam yaitu an yukallimahullahu fin naumi. Ya, yang berikutnya yaitu dengan cara Allah berbincang-bincang, berdialog kepada Rasulullah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin naumi di dalam tidur. As-sabi'u yang ke-7 maji'ul wahyi kadawiyyin nahli. Jadi datangnya wahyu itu kadawiyyah nahli seperti apa? Dengungan apa? Nahl itu apa? Tawon. Lebah. Nah, lebah itu kalau dengung apa? Bahasa dengung ya? Gitu itu apa istilahnya apa tuh? Drone. Ya drone. Ya kalau sekumpulan lebah banyak itu kan bunyinya kan apa gimana? Nah itu istilah bahasa Indonesia yang bagus apa? Dengung. Terus selain daripada itu apa? Nggak ada lagi. Bukan ahli bahasa ya. Bukan ahli bahasa. Nah itu seperti itu. Dengungan wahyu. Nah kalau kita kan kadang kalau lagi wiridan lagi khusyuk tahu bunyi gitu ya. Pernah nggak seperti itu? Pernah nggak? Habis bunyi langsung ketakutan nggak? Yang berikutnya lagi yakni asamin yang berikutnya al ilmu alladhi yulqihullahu fi qalbihi wa ala lisanihi indal ijtihadi fil ahkami. Asamin al ilmu pengetahuan. Yang terakhir itu pengetahuan alladhi yulqihullahu yang Allah lemparkan, yang Allah masukkan fi qalbihi dalam hati Rasulullah wa ala lisanihi dan atas lisannya indal ijtihadi fil ahkam ketika ijtihad di dalam satu hukum. Makanya Rasulullah itu apa yang ayatnya itu yang tidaklah Rasulullah itu berbicara kecuali illa wahyu yuha kan kecuali wahyu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
itu mungkin yang bisa disampaikan. Sebelum itu mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Sekiranya. Yang pertama, waduh ini kok pertanyaannya gini ya. Bagaimana hukumnya menggunakan bangsa jin untuk pesugihan, untuk usaha ya? Kira-kira halal nggak? Jinnya musim tapi tidak kok. Oh tidak, oke. Gitu. Bagaimana bapak-bapak sebelah kanan saya? Boleh apa enggak? Ustadz Lani boleh nggak? Hah? Boleh? Nggak boleh. Baik, pertanyaannya sudah jelas. Ya maksudnya pertanyaan jelas, jawaban sudah jelas. Bahwasanya ketika kita usaha, contoh dagang kelontongan, supaya cepatlah laris atau laku, kan gitu kan ya? Atau dagang di Tanah Abang, kan gitu ya? Boleh nggak menggunakan bangsa jin? Jelas tidak boleh, haram hukumnya, baik itu jin muslim apalagi jin kafir, nggak boleh. Kenapa? Namun nih kita tahu itu nggak boleh, kita paham itu nggak boleh, namun kenyataannya prakteknya di lapangan, namun kenyataan dan prakteknya di lapangan kita nggak tahu ujuk-ujuk yang datang itu adalah bangsa jin. Nih ente kalau pengen suki, pengen laku, pengen apa? Pengen cepet laris, bahasanya kan gitu ya. Baca amalan ini, ya dilakoni, ya kan? Dilakoni, dijalanin. Akhirnya diwaridi, dipuasa, ditirakat, tapi nggak paham karena bukan praktisi. Apa itu praktisi? Orang yang ngerti, orang yang kasyaf, gitu. Akhirnya sing tekan yang datang karena emang orangnya awam, cuman ngejalanin doangan. Yang penting kan buktinya, efeknya, ujung-ujungnya adalah laku. Kepengin sing tekan, kepengin yang datang itu jin, kepengin yang datang malaikat, ya orang paham. Kan gak paham karena kita awam. Yang penting ngejalanin dan yang penting laku. Kita paham nggak? Yang datang itu apa bangsa jin, siluman, apa malaikat? Ngerti nggak? Ya nggak paham. Kenapa? Kalau paham ngibrit, nggak bakal bisa wiridan, nggak bakal bisa tidur lagi. Loh iya, setiap buka mata lihat, gimana nggak takut coba? Dan banyak kan jenisnya, dan banyak bentuknya. Nah, oleh karenanya bagaimana? Karena kita ini orang awam, lihat-lihat kalau mau zikiran, lihat-lihat kalau mau wiridan, itu lihat-lihat yang ngasih ijazah atau minta doanya itu sama siapa, gitu. Karena kita ini orang awam. Kira-kira yang ngasih doanya adalah rajin sholat, kan gitu ya, orangnya nggak neko gitu. Kemudian orangnya juga nggak tukang minta-minta, pribadinya juga baik gitu. Ya sudah, alhamdulillah, kita contoh nggak apa-apa gitu. Makanya lihat-lihat kalau ngambil ilmu itu lihat itu kan ilmu. Satu. Yang kedua, anak saya baru lulus SMA tapi sudah pacaran atau dekat dengan laki-laki. Bagaimana sikap orang tua ke anak? Apakah harus segera dinikahkan? Anak saya baru lulus SMA tapi sudah pacaran atau dekat dengan laki-laki. Bagaimana sikap orang tua ke anak? Apakah harus segera dinikahkan? Tanya, panggil. Apalagi usia SMA itu sudah usia siap, pantas. Panggil anaknya, dudukin. Nah, kamu ingin meneruskan kerja, apa langsung kuliah, apa memang kamu sudah siap untuk berumah tangga? Gitu. Kalau memang kamu sudah siap untuk berumah tangga,
kamu harus belajar ketahui bagaimana resikonya berumah tangga, apalagi perempuan, posisi perempuan. Kasih tahu tuh resikonya, manisnya kasih tahu, pahitnya juga kasih tahu, dikasih paham. Coba kamu pikirkan, ibu kasih waktu atau ayah kasih waktu sekian lama, kamu pikirkan dengan apa yang memang ibu dan ayah sampaikan. Kamu pikirkan. Untuk sementara ini kamu jauhkan dulu. Kalau memang kamu sudah punya keputusan yang baik, ternyata kamu ingin menikah, karena menikah itu bukan hanya untuk senang-senang, setahun barangkali iya, 2 tahun barangkali iya, tapi setelah itu kamu sudah punya anak keturunan. Yang capek laki apa perempuan? Umumnya ini jujur nih, yang capek kalau di rumah, yang banyak capeknya laki apa perempuan? Udah jawaban jelas tuh, jawaban jelas bib ya. Ya, jawabannya jelas ya Bu Udin ya, jawabannya jelas. Nah, karena yang banyak capeknya perempuan, kamu harus ketahui, kamu harus siap, fisik kamu ya, mental kamu. Kalau seandainya kamu sudah siap, silakan, nanti kita bicarakan, kita panggil laki-laki. Nah gitu. Makanya paling enak itu tahabbub, itu pacaran itu ba'da zuwaj. Apa ba'da zuwaj? Ba'da nikah, setelah nikah, bukan qabla nikah. Iya kan? Ngapunten, mohon maaf, makanya dijaga. Kita orang tua juga nanti ikutan kecepretan dosanya pastinya. Ya kan? Pastinya. Itu gitu. Jadi dipanggil dulu, bagaimana? Panggil dulu anaknya, setelah anaknya udah jelas baru panggil pacarnya. Ente serius apa enggak? Ente pengen deketin punya anak, ente pengen naik apa? Pacaran doang apa orientasi nikah? Kan gitu. Nah itu begitu, ditanya yang jelas. Nah apalagi zaman sekarang, nah, itu gitu ya. Jadi bicara secara dewasa. Yang berikutnya lagi, bagaimana hukumnya minum air susu ibu istri, apakah jadi mahram? Ada rodoah namanya, rodoah. Ada minum ASI itu ada sepersekian, ada sekian sedotan, ada yang 5 sedotan, ada yang 6 sedotan, kan gitu ya. Ketika minum ASI tersebut, maka itu bisa menjadi, kalau bayi dengan bayi. Tapi kalau memang dengan sesama pasangannya itu nggak jadi masalah, bukan jadi mahramnya itu karena terikat karena pernikahan gitu. Jadi mahramnya karena terikat karena pernikahan, bukan karena seperti itu ketika di dalam apa proses antara suami dan istri seperti itu ya. Kira-kira begitu ya jawabannya Pak ya. Baik, sebelum ditutup mungkin ya Pak. Oke. Apakah benar jika kita mimpi buruk tidak boleh diceritakan? Kenapa? Iya. Terima kasih. Belajar begini. Pertama di dalam surat Yusuf itu kan pernah saya sampaikan yang lalu. Ketika Nabi Yakub mendengar cerita mimpinya Nabi Yusuf kecil. Itu ini ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Nah, biasanya dijadiin amal ini sama Pak Ipin ya. Enggak. Oh sama Pak Opik dijadiin amalan ini. Nah, gini. Ustadz Ladi ya sama ya, senyum-senyum aja itu, diam-diam aja itu. waktu dulu santri kan. Nah, ketika mendengar akan aduan anaknya, putranya di tengah malam itu, langsung Nabi Yakub bicara. Beliau seorang nabi yang sangat pengalaman. Ayahnya juga nabi, kakeknya ya nabi. Qala la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida wa halu majar alaya. Qala, kata Nabi Yakub, la taqsus ru'yaka, wahai putraku, la taqsus ru'yaka, jangan engkau ceritakan mimpimu ini ala ikhwatika, atas saudara-saudaramu.
Diambil diantaranya para ulama tafsir bahwasanya salah satunya jangan pernah menceritakan mimpi itu baik maupun buruk kepada orang-orang sembarangan. Namun ceritakanlah kepada orang-orang yang bisa menjaga amanah dan orang-orang yang memang positif thinkingnya selalu kepada kita. Gitu. Kenapa? Baik itu mimpinya baik maupun buruk, itu akan terjadi hal-hal yang memang negatif. Satu. Kedua, kalaupun mimpi baik ternyata kita ceritakan kepada orang yang tidak tepat, akan timbul hasud, iri. Pak Rokib tahu sama-sama nih, wah tadi malam saya mimpi ketemu Kanjeng Nabi Rasulullah, kan gitu ya. Dalam keadaan sama-sama kami duduk, terus ketemu Sayyidina Abu Bakar, Umar. Tahu-tahu saya samper, hal anta ya Rasulullah? Naam ana Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Na'am. Wah, langsung saling. Wah, gitu kan ya. Diparingi. Pas bangunnya langsung tangannya wangi. Wah, tangannya wangi. Cerita-cerita sekampung Tenlis. Cerita di Atopik, Ustadz Lani tadi saya malam saya ketemu sama Rasulullah, tuh wangi kan, ketemu dan yang lainnya. Nggak bagus. Orang nggak semuanya senang gitu. Begitu aja. Itu bertanda-tanda ketemu Rasulullah, apalagi udah dipanggil sama Rasulullah, tandanya pengen sedikit lagi ente mati paling gitu. Kan gitu, ada yang ketemu sama Rasulullah dipanggil kan gitu ya, kan dikit lagi mati kan gitu ya, dikit lagi balik. Nah banyak aja hal komentar, ada yang baik kan, apalagi hal-hal yang jelek. Kenapa? Takut di dalam orang yang mendengar itu ngaminin. Ketika yang baik alhamdulillah, tapi kalau yang jelek tahu gimana, syukurin lu, mudah-mudahan lu dapat pahala gini. Nah terus gimana gitu kan ya. Kalau istri mah boleh ya. Nah kalau istri emang pasangan kita, tapi istri juga harus dijaga mulutnya, maksudnya itu kan gitu. Ini gimana ya, tanya, makanya fasalu ahla dzikri, makanya tanya pada ahli dzikir in kuntum la ta'lamun. Tanya karena ahli dzikir itu yang punya pengalaman gitu, ini kira-kira bagaimana. Dan pastinya biasanya itu akan selalu positive thinking, minta kepada Allah supaya jadi baik semua. Oke, alhamdulillah. Baik. Iya. Oh iya benar, jauh. Masalah perempuan Pak Ustaz, yang dirasakan perempuan nggak bisa dirasakan perempuan. Kalau perempuan lagi itu kan nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Kalau puasa kan bisa dikodok, kalau sholat itu gimana Ustaz? Ya. Kalau tentang haid itu, jadi perempuan itu tidak ada kewajiban sholat ketika dia sedang haid. Kalau puasa tetap wajib diqadha. Hukum syariatnya begitu. Nah, kalau tentang kudratnya ya memang sudah kudratnya laki-laki perempuan. Nah, inilah makna daripada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Gitu, ini makna daripada itu. Salah satu makna daripada ar-rijalu, laki-laki itu qawwamuna, lebih kuat, lebih bisa berdiri tegak, 'alan nisa'i, atas perempuan, itu salah satunya. Karena salah satunya di mana perempuan itu diberikan salah satu kendala uzur-uzur halangan di dalam aktivitas sosial maupun ibadah. Itu begitu. Nah, oleh karenanya kita sebagai laki-laki disuruh oleh Allah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah perempuan atau istri-istri kalian itu bil ma'rufi dengan baik, jangan dipelototi. Jangan. Ya Pak Bu gitu. Jadi jangan diplototin, jangan.
sekesel apapun jangan melototin perempuan, biasa aja. Apalagi sampai dimonyongi, jangan. Jadi dalam keadaan kesel, dalam keadaan kita nih Pak, karena kalau saya bahas lagi, menurut Imam Ghazali makna daripada wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kan saya pernah ulangi nih. Bapak sudah bantu nyuci, memang kewajiban kita. Bapak sudah bantu nyetrika, Bapak sudah bantu untuk nyari nafkah, kewajiban. Bahkan Bapak sendiri yang berangkat ke pasar, dan bahkan Bapak sendiri yang kadang-kadang masak, bantu anak-anak juga mandi, berpakaian dan yang lainnya. Tapi istri masih ngambek. Nah, dalam keadaan ngambek itu dan dalam keadaan kita lelah, gitu kan ya, Bapak masih bisa bersikap senyum, tidak galak, nggak melotot, nggak monyong-monyong mulutnya, tapi senyum dan tetap bisa menegur dengan baik, dengan bahasa yang halus. Bisa nggak? Dia yang nggak bisa begitu. Wah. Nggak bisa. Nah, makanya itu perintah Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau Bapak bisa sampai seperti itu, berarti Bapak calon surga. Beneran. Pengen ngikutin Imam Ghazali nggak? Yang matinya udah siap-siap duluan. Sebelum meninggal, Imam Ghazali kan datang duluan ke teman-temannya. Besok aneh meninggal ya. Minta maaf. Terus pesan-pesan sama anak bininya. Besok aneh meninggal ya. Udah aneh sini, warisan gini semuanya ya, selesai. Udah. Besokannya dia mandi langsung. Makanya yang datang banyak. Lah kita ngerti kagak, lagi ngapain enggak, kan begitu. Itu nah, salah satu prinsip Imam Ghazali di dalam menyikapi istrinya itu begitu. Gitu. Nih saya bela ini ibu dah yang di belakang. Ngajarin. Ya. Gitu ya. Makanya kalau ada laki yang begitu, kalau ada yang laki yang kayak begitu, seandainya boleh antara manusia dengan manusia itu sujud, maka seorang istri itu layaknya sujud kepada suami. Suami yang kayak gimana? Suami yang kayak tadi. Lah suami yang kayak kita kayak begini. Lah itu udah pindah ke sono, ke daerah sono Duren Sawitan. Ya Allah. Iya Pak. Tanya Pak Ustaz. Salah. Saya punya orang tua ya. Sebelum meninggal pernah ngobrol dulu. Nanti pada saat bisa meninggal jangan dibangun gitu ya. Yang dibangun sendiri pakai tata, pakai segala macam itu. Karena apa? Dia bilang kalau dibangun bisa dia tenang. Itu gimana sih? Ya. Soal ini menjadi ikhtilaf ulama ya. Gitu, ikhtilaf ulama. Jadi kalaupun memang wasiatnya itu nggak jadi masalah, gitu, nggak apa-apa. Jadi nggak usah dibangun karena udah wasiatnya seperti itu kan wasiat, ya, nggak apa. Kemudian tapi kasih tanda ini bahwasannya ini mah nggak apa-apa. Nah tentang sampai sekarang tuh anak-anak tuh ada pengen hanya batu-batu aja, takut hilang. Ya. Oleh karenanya kasih batu-batu dibangun enggak, tapi kasih batu-batu yang memang kan kalau kasih batu-batu yang cukup juga kan memang bisa menjadi tanda, nggak apa-apa ya, tapi rapi gitu, rapi. Jadi itu kan bukan bahasanya dibangun tapi pakai batu. Nah hal tentang pembangunan yang ada di sini itu menjadi ikhtilaf ulama. Ada yang boleh, ada yang tidak membolehkan. Ada yang boleh tapi dengan beberapa syarat. Itu begitu kira-kira. Jadi kalau itu begitu, jadi nggak apa-apa, dijalani saja. Baik ya, baik Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pukul 5.53. Mudah-mudahan manfaat semuanya, terutama mudah-mudahan manfaat kita semua. Nah ini salah satu daripada pertemuan kita. Mudah-mudahan dengan kita ngaji begini, walaupun sekarang ngaji ini kagak ada apanya, anak-anak nih kagak ada apanya nih, cuma air putih doang nih. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat. Jadi batinnya juga sama-sama disiram.
mudah-mudahan yang jauh juga mudah-mudahan sehat selama biar pada silaturahim semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Shalatul ladzina. Sebelumnya suratul Fatihah lagi untuk sahabatnya Bapak Didi, yaitu Muhammad Nasir ya Pak, bin Ilyas Ibrahim, yang meninggal pada tanggal 22 Juli 2022 itu tanggal hari apa ya? Jumat ya. Hari Jumat. Hari yang bagus ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan kesalahannya dan keluarga yang ditinggalkannya diberikan kemaslahatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa lana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Tsumma assalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.